Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan fitoterapi diuretik. Sebelum memulai presentasi ini, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Emilia Rahmawati, Habibatur Rohmah, Hani Rida Aulia, Muhammad Rashad Arofiki, dan Oki Erianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari diuretik. Menurut Departemen Farmakologi dan Terapi tahun 2016, diuretik merupakan obat yang dapat meningkatkan kecepatan pembentukan urin. Istilah diuresis mempunyai dua pengertian, yaitu penambahan volume urin yang diproduksi dan peningkatan jumlah pengeluaran atau kehilangan zat-zat terlarut dalam air. Fungsi utama dari diuretik adalah untuk memobilisasi cairan edema, yang berarti mengubah keseimbangan cairan sedemikian rupa sehingga volume cairan ekstrasel kembali menjadi normal. Diuretik digunakan untuk menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler, khususnya pada penyakit hipertensi. Selanjutnya yaitu klasifikasi. Menurut Departemen Farmakologi dan Terapi tahun 2016, yang pertama ada tiazid. Bezotiazid atau tiazid yaitu untuk meningkatkan potensi zat penghambat enzim karbonik anhidrase. Komposisi yang terbentuk setelah pemberian obat ternyata mengandung banyak ion klorida. Efek sangat berbeda dengan senyawa induksi yaitu benzen disulfonamid. Lebih lanjut menunjukkan bahwa benzotiazid berefek langsung terhadap transport Na+ dan Cl- di tubulus ginjal bagian distal, lepas dari efek penghambatannya terhadap enzim karbonik anhidrase. Yang kedua ada diuretik kuat. Diuretik kuat mencakup sekelompok diuretik yang efeknya sangat kuat dibandingkan dengan diuretik lain, termasuk dalam kelompok furosemid, tersemid, asam etakrinat, dan bumetanid. Yang ketiga ada diuretik osmotik. Diuretik osmotik biasanya dipakai untuk zat bukan elektrolit yang mudah dan cepat diekskresi oleh ginjal. Suatu zat dapat bertindak sebagai diuretik osmotik apabila memenuhi syarat difiltrasi secara bebas oleh glomerulus, tidak atau hanya sedikit direabsorpsi sel tubulus ginjal. Secara farmakologis merupakan zat yang inert dan resisten terhadap perubahan metabolit. Yang keempat ada penghambat karbonik anhidrase. Karbonik anhidrase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi CO2 plus H2O- H2CO2 dan berperan penting dalam reabsorpsi di dalam sel epitel tubulus proksimal, pankreas, mukosa lambung, mata, eritrosit, dan SSP, tetapi tidak terdapat dalam plasma. Yang kelima ada diuretik hemat kalium. Merupakan diuretik lemah yang digunakan bersama diuretik lain dapat mencegah hipokalemia. Selain itu, dapat menyebabkan hiperkalemia pada pasien gagal ginjal. Kombinasi dengan ACE, ARB, beta blocker, AINS, atau suplemen kalium. Selanjutnya yaitu patofisiologi, yang dimana proses diuresis dimulai dengan mengalirnya darah ke dalam glomeruli yang terletak di bagian luar ginjal. Dinding glomeruli yang bekerja sebagai saringan halus yang secara pasif dapat dilintasi air, garam, dan glukosa. Sedangkan untuk ultrafiltrat yang diperoleh dari filtrasi dan mengandung banyak air serta elektrolit ditampung di wadah, kemudian disalurkan ke pipa kecil, dan disinilah terjadi penarikan kembali secara aktif dari air dan komponen yang sangat penting bagi tubuh, seperti glukosa dan garam-garam antara lain ion Na+. Sedangkan untuk zat-zat yang dikembalikan pada darah melalui kapiler yang mengelilingi tubuli, sisanya yang tidak berguna seperti perombakan metabolisme protein, untuk sebagian besar tidak diserap kembali. Akhirnya filtrat dari semua tubuli ditampung di suatu saluran pengumpul yang dimana terutama berlangsung penyerapan air kembali. Filtrat akhirnya disalurkan ke kandung kemih dan ditimbun sebagai urin. Terapi untuk diuretik dibagi menjadi dua, yaitu diuretik osmotik dan penghambatan transport elektrolit. Untuk penghambatan transport elektrolit dibagi menjadi 4. Yang pertama penghambatan karbonik anhidrase, yang kedua diuretik kuat, yang ketiga tiazid, dan yang keempat diuretik hemat kalium. Kerja untuk obat yang pertama yaitu diuretik osmotik, yang dimana tempat kerja utamanya dibagi menjadi 3, yaitu tubuli proksimal, yang kedua ansa Henle descendant bagian epitel tipis, yang ketiga ductus colligentus. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, yang pertama penghambatan reabsorpsi natrium dan air melalui daya osmotiknya.
Yang kedua yaitu penghambatan reabsorpsi natrium dan air, oleh karena itu hipotoksisitas daerah medula menurun. Untuk yang ketiga yaitu penghambatan reabsorpsi natrium dan air karena penghambatan efek ADH. Untuk obat yang kedua yaitu penghambatan enzim karbonik anhidrase. Tempat kerja utamanya di tubuli proksimal. Mekanisme kerjanya penghambatan terhadap reabsorpsi HCO3, H+, dan Na+. Untuk yang ketiga yaitu tiazid. Tempat kerja utamanya di huli tubuli distal. Untuk mekanisme kerjanya penghambatan terhadap reabsorpsi natrium klorida. Yang keempat diuretik hemat kalium. Yang tempat kerja utamanya di hilir tubuli distal dan ductus colligenstes daerah korteks. Untuk mekanisme kerjanya penghambatan antiport Na+ atau K+, reabsorpsi natrium dan sekresi kalium dengan jalan antagonis atau secara langsung. Untuk yang kelima yaitu diuretik kuat, yang dimana tempat kerja utamanya di ansa Henle pada bagian epitel kuat. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, penghambatan terhadap transport Na+, K+, atau Cl-. Baik, selanjutnya adalah tanaman diuretik yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Horsetail, di mana merupakan kingdom Plantae, subkingdom Tracheophyta, superdivision Pteridophytes, division Equisetophyta, kelas Sphenopsida, subkelas Equisetida, order Equisetales, family Equisetaceae, genus Equisetum L, dan spesies Arvens L. Kandungan fitokimia pada horsetail ini yaitu flavonoid, saponin, asam kafeik, senyawa fenolik, alkaloid, sterol, dan mineral, terutama silikon dan garam kalium, yang dimana aktivitas biologisnya dengan membantu membersihkan tubuh dari kelebihan cairan dengan meningkatkan produksi urin. Uji klinik dilakukan dengan memantau sebanyak 36 volunteer pria, di mana dengan melihat keseimbangan air selama 4 hari berulang, yang mana volunteer tersebut diberikan ekstrak dari horsetail ini dengan dosis 900 mg per hari dan juga diberikan placebo, yakni berisi pati jagung dengan dosis 900 mg per hari juga, dan juga diberikan dengan hidrokhlorothiazid yang mana dosisnya adalah 20 mg per hari, di mana dipisahkan dengan 10 hari periode pencucian, yang mana ekstrak Avers atau horsetail ini hasilnya mampu menandakan secara signifikan menginduksi diuresis, mirip dengan hidrokhlorothiazid group, tanpa memicu variasi penting dalam eliminase elektrolit. Pemeriksaan klinis dan penelitian laboratorium tidak menunjukkan perubahan sebelum atau sesudah pengujian yang menunjukkan bahwa ekstrak L. arvens aman untuk penggunaan akut, di mana uji tersebut kita kutip dari jurnal Carneiro dan kawan-kawan pada tahun 2014. Kemudian untuk contoh produk herbal yang beredar di pasaran, yakni dapat kita lihat di slide dengan merek Stinging Nettle Root dari Swanson. Seledri atau Apium graveolens berasal dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Umbelliferales, famili Umbelliferae atau Apiaceae, genus Apium, dan spesies Apium graveolens L. Kandungan fitokimia. Biji seledri mengandung L3N-butylphthalida atau 3NB-valcariondiol, bergapten, oplopandiol, asam transinamat, asam kafeoil kuinik, asam benzoat, dan mineral. Mekanisme kerjanya yaitu merangsang pengurangan kelebihan cairan dan garam di dalam tubuh, sehingga cairan dalam darah berkurang dan terjadinya penurunan tekanan darah.
Uji praklinik berdasarkan dari penelitian Mohadam dan kawan-kawan pada tahun 2013 menyatakan bahwa pemberian ekstraksi biji seledri secara injeksi IP atau intraperitoneal 2 kali seminggu dengan dosis 300 mg per kilogram berat badan pada tikus Wistar yang mengalami hipertensi menunjukkan terjadinya peningkatan aliran urin dan penurunan tekanan darah. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Powanda dan kawan-kawan pada tahun 2010 menyatakan bahwa pemberian ekstraksi biji seledri secara IP selama 28 hari dengan dosis 150-5.000 mg per kilogram berat badan per hari tidak menunjukkan adanya toksisitas. Uji klinis berdasarkan dari penelitian Madavi dan kawan-kawan pada tahun 2013 menyatakan bahwa terjadinya penurunan tekanan darah pada 30 pasien dengan hipertensi ringan sampai sedang setelah diberikan kapsul ekstrak biji seledri dengan dosis 75 mg 2 kali sehari selama 3 minggu. Berikut ini merupakan contoh herbal dari biji seledri. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tanaman European goldenrod atau yang biasa dipanggil dengan cimplukan gitu kan. Yang mana tanaman European goldenrod ini memiliki taksonomi tanaman ya, yang mana dia itu termasuk kingdom Plantae, order Asterales, kemudian familianya Asteraceae, genusnya Solidago, spesiesnya yaitu Solidago virgurea. Kandungan fitokimia dari cimplukan yaitu glikosida C6C1 serta aglikon yang mana kandungannya itu asam vanil dan asam galat, serta asam fenol C6C3 yang mana kandungannya ini vanillik, klorgenik, ferulik, sinapik dan asam 3-hidroksifenil asetat dan 3,4 hidroksil fenil asetat serta homovanila dan asam, serta flavonoid yang dimana flavonoid ini kebanyakan terdapat di glikosida quercetin gitu kan, dan camferol gitu kan, serta aglikon bebas dan glikosida kecil jumlah turunan cyanidin gitu. Pada tertepen tipenya yaitu oleanana saponin, serta minyak asiri, serta terpenes, polisakarida dan poliasetilenes. Kemudian pada tanaman ciplukan ini memiliki suatu kandungan aktivitas biologis ya, yang mana ini memiliki efek diuretik, ya kan, yang dimana dapat dikaitkan dengan fraksi flavonoid, yang mana flavonoid ini memiliki kandungan yaitu kandungan utama yaitu quercetin dan turunannya gitu loh, yang terbukti dapat menghambat endopeptidase netral gitu ya, serta menghasilkan peningkatan aliran urin. Pada penghambatan endopeptidase netral ini dapat menyebabkan peningkatan plasma serta konsentrasi peptida nauretik gitu kan, yang memiliki sifat natriuretik yang kuat. Pada tanaman cimplukan ini telah diuji praklinik ya, yang mana menurut pendapat Cordera DKK 1991 ini menemukan bahwasanya pada kandungan flavonoid pada cimplukan ini 25 mg per kilo berat badan itu dapat meningkatkan itu pengeluaran urin pada tikus sekitar 88% dan dapat menyebabkan penurunan ekskresi natrium dan kalium serta peningkatan ekskresi kalsium gitu kan. Namun menurut Casper et 1998 ini melaporkan bahwasanya fraksi asam hidroksinamat 100 mg per kilogram dan fraksi saponin kurang lebih 25-100 mg per kilogram ini memiliki efek yang sebanding dengan furosemid gitu loh, yang mana termasuk peningkatan ekskresi natrium dan kalium. Jadi kegunaannya seperti itu ya. Di sini berikut adalah contoh sediaan herbal dari cimplukan yaitu Solidago virgurea. Baik, berikut ini adalah daftar pustaka dari jurnal yang kami peroleh.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.